welcome back to my life. Hai guys, apa kabar? Ada cerita apa hari ini? Jadi aku tadi habis main BL sama adek aku. Aku habis bermain BL sama adek aku. Apa kabar? Woi kangen. Iya, aku tuh tadi habis kayak quality time gitu guys sama adek aku guys, kayak apa sih namanya, finally kita ada quality time together gitu kan. Terus yaudah kira kita quality time gitu akhirnya, after a long time, a long while. Jadi kayak kita quality time deh. Benar berkegiatan. Iya, soalnya aku kan kayak udah lama gitu kan. Terus dia kayak mumpung dia lagi libur, jadi aku quality time sama dia. Aku kayak kapan lagi bersama adik tercinta. Kai, kenapa? Minum lemonade agak lagi, makanya pengen banget, kayak lagi pengen yang seger-seger gitu loh. Kayak pengen benerin poninya deh, soalnya kayak poninya agak kurang ya gak sih? Mau kemana nih? Cuma benerin poni doang kok, kita gak kemana-mana guys. Kita kayak emang hobi benerin poni malam-malam aja. Telat gak nih? Enggak. Halo. Hobi nyatok poni doang kok. Ini cuma kayak ngebenerin poni doang, soalnya tadi kayak kurang gitu. Poninya kenapa? Tadi kayak agak offside gitu loh, jadi makanya aku kayak mengganti ke offside-annya itu. Kirain udah lupa nge-live. Hebat ya ngomongnya seperti itu ya. Halo. Gitu deh, terus jadi aku kayak quality time gitu sama dia aku hari ini. Cakep juga warna merah, makasih loh. Cakep ya warna ini ya. Udah benerin poninya, udah. Sekarang aku mau di hairstyle, asik di hairstyle gitu. Bentar. Kayak aku mau ngambil minuman aku deh. Jadi aku tuh kayak baru dapat botol minum lagi. Warnanya warna biru lagi. Karena kamu jersey putih. Oh iya lagi, aku ada jersey putih. Nih, ada namanya cuy. Tuh, hebat emang kolektor. Hebat tuh. Coba dibaca, Mikala Kusjanto. Hebat. Tapi jujur honestly airnya kurang dingin aja sih. Jujur airnya in my opinion kayak kurang dingin gitu sih. Aduh. Tumblr baru, iya itu dikasih dari gift. Terima kasih Kak Abiel. Itu dikasih dari gift gitu. Jadi kayak waktu itu ada yang pernah nge-gift aku, terima kasih Kak Hafiz. Jadi kayak ada yang nge-gift aku gitu pas apa ya waktu itu kalau nggak salah yang aku cerita. Jeda aku rusak dong guys, rusak guys, dia kayak hilang arah gitu tuh rusak guys jeda aku. Wah hebat, ini siapa yang pakai ya, terpaksa aku harus membuang dong. Jeda aku rusak, terus aku pakai jeda apa dong? Rusak guys tuh. Perasaan aku gak pernah pakai yang warna ini, kok rusak tiba-tiba. Aneh ya, nggak usah pakai udah. Kode guys, bukan nggak kode, nggak sorry kita nggak kode guys orangnya. Terima kasih Kak Abil. Aku jadinya udah ada sebenarnya yang lain, cuma maksudnya kayak aku kaget aja ini rusak, kegencet di tas. Enggak kok, nggak pernah ini, nggak pernah kayak ngebawa di tas. Aku tuh anaknya tuh jarang banget pakai jeda. Aku tuh kayak kehitung jari banget gitu loh pakai jedanya. Kayak kalau misalnya emang lagi pengen pakai jeda aku pakai jeda, tapi biasanya itu pun di live doang sih. Saya enggak, sumpah. Lapor ketua, aku sudah resmi menjadi member. Wes asik, hebat. Masih sengaja dirusak? Enggak, ngapain aku mau rusak barang aku sendiri? Coba secara logik enggak masuk akal, tidak masuk akal.
Kan nama kita mirip loh. Oh iya lagi, nama kita mirip ya. Aku lucu banget sih. Siapa tahu enggak, jangan dirusakin dong. Gak mungkin. Aku bukan tipe orang yang merusak barang ya. Aku orangnya paling menjaga barang aku aja yang botol minum aku itu aja dari aku SD nggak rusak-rusak, bayangin. Itu tuh sepenyayang barang itu aku. Sariawan udah sembuh belum? Kayaknya udah better. Tadi aku udah kayak makin obat gitu kan. Ini kita kayak harus agak kita turunin. Nah, kan lebih nggak pusing gitu ya. Sariawan juga dijaga banget. Enggak, sariawan tuh tidak dijaga, lebih ke kayak emang ada terus aja gitu loh, ngerti gak sih? Gitu sih. Tapi kacamata rusak kamu kok nggak bener-bener itu karena belum sempat ke tokonya gitu. Tapi itu kan rusaknya juga bukan gara-gara aku yang ngerusakin, ngerti gak sih? Lebih ke kayak apa sih itu yang apa sih, bukan obeng, kok obengnya kayak itunya copot, jadi dia nggak rusak, ngerti gak sih? Gitu. Apa sih namanya? Oh, ada yang ngomong, wait, kayak Clarif, kenapa nomor podium aku kemarin gak disebut? Sumpah gak sih? Sumpah emang ada sempet kayak gitu? Demi apa gak sih? Sumpah. Oh iya, bautnya ya, benar, bautnya keskip. Oh iya, demi apa gak sih? Maaf ya guys, kadang kalau misal aku kayak apa sih namanya, aku kalau sudah malam hari gitu kayak matanya emang agak suka siwer gitu loh, ngerti gak sih? Kayak udah terlalu banyak yang terjadi, kayak matanya tuh siwer dan tidak terbaca gitu loh. Maaf ya kalau misalnya kayak gitu, nggak apa-apa, tegur aja, mohon maaf loh. Kesalip biasanya. Oh iya, kesalip kah? Aku nggak ngerti juga, jujur aku nggak tahu lagi, jujur gak tahu lagi, baru pertama kali lagi. Jujur gak tahu. Ya udah lah ya, semoga tidak terulang lagi. Min berapa Mik? Minus dicintaimu, asik. Aduh, bohong deh tuh kamu. Enggak, aku bukan tipe yang bohong. Aku masih minus, kamu masih minus aku. Gak usah alay. Emang aku alay? Enggak gak sih? Enggak guys, gak alay guys. Min berapa? Minus kehadiranmu. Berat banget, jangan gitu lah, woy lah. Mek, kemarin Cynthia nanyain kamu oleh-oleh. Demi apa gak sih? Emang masa sih? Demi apa gak sih? Kok lucu banget Cynthia? Demi apa gak sih? Aduh ya ampun. Aku gak apa-apa kok, aku gak usah dikasih oleh-oleh. Dengan keberadaan si Cynthia aja tuh udah kayak mewarnai hari aku gitu loh. Gak apa-apa, sumpah, gak usah, gak apa-apa. Dengan keberadaan si Cynthia tuh udah kayak mewarnai hari aku gitu loh. Jadi kayak udah, aku maunya si Cynthia-nya aja gitu. Maaf banget. Maaf ya friends. Aduh, sealai itu. Apa sih? Enggak ya, hari ini gak ada show. Aku sih enggak sih, kemarin aku tanggal 27 gitu. Lucu gak guys? Ini cardigan aku loh, yang baru loh guys. Kalian gak sadar ya ini cardigan aku yang baru loh? Masa gak sadar? Hebat banget. Masa gak sadar sih? Gak sadar, gak lihat. Parah banget. Masa tidak memperhatikan? Jadi selama ini kamu kayak gak memperhatikan gitu aku kalau misalnya ini apa sih namanya, pakai cardigan gitu. Gak peduli. Kok kayak gitu? Jadi ini tuh aku, walaupun kalian gak tahu dan kalian tidak peduli dan kalian mungkin tidak mendengarkan gitu kan, ini tuh jadi ini cardigan baru aku, warnanya maroon gitu. Kenapa dia maroon? Karena dia Gryffindor gitu. Jadi ini tuh kayak gak tau deh, gak tau itu, pokoknya pas aku buka tuh ada kayak Gryffindornya gitu, tapi dia kayak nggak ada badge Gryffindornya, cuma dia ada kayak ininya, sumpah apa ya, ada pinnya gitu loh. Tapi pinnya tuh aku kasih ke tas mami aku, jadi aku kayak taruh di tas mami aku gitu. Soalnya tas mami aku tuh kan dari kanvas gitu kan, tau gak sih yang tas kanvas? Tau gak? Please tau.
Iya, ya udah lah ya, pokoknya ditauin. Terus habis itu itu pin aku yang pin apa sih? Bukan, namanya apa ya, yang buat tek gitu, roll action tek gitu. Itu kan ada tuh pin aku yang itu. Terus aku ada pin yang Gryffindor juga, aku pasangnya di tas mami aku. Karena kanvas, kalau aku punya kan tasnya, aku tuh belum ada tas yang kanvas gitu loh, ngerti gak sih? Kayak aku tuh nggak ada tas yang dari kanvas gitu, yang kayak beneran berbentuk tas gitu. Maksudnya kayak kalau tote bag ada, cuma maksudnya kayak ini tasnya beneran kayak tas kanvas. Gimana sih ya, gitulah ya pokoknya. Terus kayak ya udah aku jadi kayak naruhnya di tempat mami aku gitu loh, supaya dia tuh ada kayak perintilan-perintilannya gitu loh, kayak kita konsepnya menghias tas mama aku gitu. Karena tas aku tas kulit, iya bener. Jadi kayak kalau misalnya kayak gitu kan, ntar kalau misalnya ditusuk gitu kan, aduh terlihat jelas gitu kan kerusakannya gitu. Jadi kita kayak taruhnya di tempat mami aku gitu guys, gitu deh. Makanya aku tuh lagi suka banget mengumpulkan pin-pin lucu gemes gitu loh, ngerti gak sih? Jadi aku kayak bisa nambahin di tas mami aku tuh kayak tek 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 gitu, kan lucu kan, gemes loh itu. Yang jelas Mika gak ngerti, di ngertiin makanya. Pokoknya aku lagi ngoleksi pin, tapi kemarin ada yang pin warna pink kan. Iya ada. Jadi aku kayak ada dikasih beberapa, kayak kalau misalnya di gift itu kan ada kayak yang pin-pin gitu kan, suka tiba-tiba kayak dikasih pin lah apalah gitu. Suka koleksi pin berarti enggak sih, lebih ke kayak kalau misalnya dikasih pin gitu, aku taruhnya di tas mami aku gitu. Jadi kayak aku menghias tas kanvas mami aku, karena aku sendiri gak ada tas kanvas, ngerti gak sih? Gitu loh, karena tas aku tuh kayak tasnya tas kulit gitu kan, gitu. Mau dia kulit asli apa kulit bukan kan, ya udah pokoknya kulit gitu kan, kayak gitu guys. Ketika aja mas gak ngerti, di ngertiin, rasanya aku kayak udah kata-katanya udah sangat-sangat bisa dimengerti gitu deh. Begitu, iya begitu. Mau kamu suka nggak suka, dia kayak enjoy gitu loh, enjoy. Dia kayak seneng gitu, karena kayak oh ya kira ada kayak sesuatu, soalnya kan tas kanvasnya warna hitam polos gitu kan. Jadi tuh kayak lebih baik ada warna dan sedikit gemes-gemesnya nggak sih, gitu sih. Jadi kayak gemes gitu jadinya. Terus aku bisa kayak menghias gitu, sebentar aku kayak ngeliatnya bahagia gitu loh, ngerti gak sih? Ya gitu deh, gitu deh. Polos doang kurang, iya kan, makanya aku juga ngeliatnya tuh kayak kok polos doang kan mami aku punya tas kayak cuman kayak warna hitam polos doang. Jadi kayaknya ada baiknya aku kayak tambahin sedikit yang lucu. Terima kasih Kak Iksan. Gitu deh guys. Kalau kalian hari ini sudah ngapain aja? Kalau aku honestly cuman kayak temenin ada aku main BL sih, karena kayak emang dia kan belakangan lagi demen banget tuh main BL kan. Terus habis itu kayak dari kemarin tuh dia udah ngajakin aku main BL gitu. Terima kasih Kak Abiel. Terus habis itu kayak jago ngemain BL. Jujur aku merasa kayak skill aku terserap gitu deh, kayak terserap di dia. Jadi akunya jadi udah gak jago, dianya jadi jago, ngerti gak sih? Aku kayak hilang skill gitu sumpah. Gitu. Jadi kayak oh ya udah deh, gak apa-apa kalau misalnya dia jaga ya sudah. Gitu deh. Jadi aku nemenin dia. Seharian ini aku nemenin dia. Hilang arah, hilang skill sih, lebih ke kalau aku hilang skill sih, karena skill aku tuh kan mut-mutan, tapi seketika aku main sama dia tuh skill aku menghilang, ngerti gak sih? Jadi kayak skill aku kayak diambil sama dia gitu loh. Karena setiap aku belakangan main sama dia tuh kayak berasa kok dia jago, padahal kan kayak dia awal-awal tuh dia nggak jago guys. Jadi tuh fun fact, dia tuh awal-awal tuh dia nggak jago ya kan, dia kayak beneran yang kayak aku tuh membantai dia tuh, yang kayak bener-bener yang aku menang dan dia kalah, ngerti gak sih? Yang kayak udah di titik dimana aku nih di sini nih, dia tuh di sini gitu, ngerti gak sih? Gitu. Terus habis itu kayak udah main ke aduh parah banget gak sih ngomongin adik sendiri. Terus habis itu kayak ya udah dong, kayak kita udah makin lama makin sering main gitu kan, karena dia tuh lagi kayak emang hobinya. Terus habis itu dia juga lagi main sama teman-temannya gitu kan. Ada aku kayak lagi gitu, lagi emang hobi sih mungkin. Terus dia hari ini dia ajakin aku. Terus aku kayak, aku kan tipe orang yang kayak kalau misalnya dia mau ngajak jalan gitu, aku tipenya kayak oh ya udah gas gitu kan. Jadi kayak pas aku main sama dia tuh literally yang round pertama tuh aku udah kalah. Sekalah itu. Kayak kayak skill aku tuh kayak menghilang gitu.
skillnya menghilang. Nggak bisa ini apa yang terjadi, sumpah. Jadi skill issue, iya. Kenapa ya kok bisa kayak gitu sih guys? Kenapa ya? Apa dia gara-gara dia aku sering main sama teman-temannya, jadi tuh aku jadi kayak cupu, atau kayak emang skillnya nggak ada atau gimana? Itu aneh banget, karena maksudnya aku beneran yang kayak satu bola pun tidak ada yang masuk gitu loh, ngerti gak sih? Jadi kayak kok adik aku jadi jago gitu deh. Kita main lumayan lama sih, kita kayak mainnya tuh kayak 2-3 jam gitu kayaknya sama adik aku. Terus habis itu bayangin selama 2 dan 3 jam itu aku harus apa sih itu namanya, berhadapan dengan kekalahan. Ya bayangin kayak aku harus berhadapan dengan kekalahan. Terima kasih Kak Ijal gitu. Aku harus berhadapan dengan kekalahan, lose streak. Iya, maksudnya kayak orang menurut aku kalau misalnya lose streak di game itu tuh kan kayak emang nyesek kan, tapi ini tuh literally kayak udah lose streak in real life, orang juga bisa melihat lagi gitu kan, maksudnya kan kelihatan banget kayak betapa cupunya gitu loh. Aduh, terima kasih kamu Muhammad Iqbal gitu, kayak emosi gitu. Enggak, sebenarnya kayak emosi, malu guys, lebih ke malu, lebih kayak aduh aku jago ternyata guys. Aduh, terima kasih Kak Hilmi. Malu lah, iya guys, malu lah, karena kayak maksudnya kayak dia jago banget, aku menjadi kayak cupu banget gitu loh. Terima kasih Kak Ija. Cuman kayak ya udah, mungkin emang dia gara-gara belakangan ini lagi sering latihan jadi dia jago. Terus dia kayak literally langsung dia ketawain, sumpah dia ketawain aku. Bayangin adek aku ketawain aku, hebat gak? Udah malu makin malu, terus diketawain, diledekin juga. Terima kasih Kak Hilmi. Dia aku tuh super sega ngerti itu, tapi dia literally langsung kayak wah, dia parah banget sih. Jadi dia parah banget sih. Dia udah langsung kayak ngeledekin kayak oh ini yang katanya jago. Kayak ih maksud aku kayak emang boleh seperti itu. Aku kayak oh my god, what gitu, ngerti gak sih? Aku shock sih, jujur aku shock. Emang hebat, tadi aku hebat banget, jujur. Terima kasih Kakak Archive, thank you ya. Terus habis itu apalagi ya, dia ngomong apa ya tadi aku ya, dia tuh ada yang ngomong satu kata-katanya lucu banget, tapi aku lupa, bentar. Terima kasih Kakak Archive. Terus apa ya, bentar, coba aku mengingat ya. Adik kamu mewakili, itu nyebelin sih jujur, lebih ke kayak dia meledek aku. Oh dia ini, jadi kan fun fact guys, terima kasih Kak Abiel. Jadi tuh fun fact, aku kan tadi kayak sama sekali tuh hilang arah. Jadi kayak bola tuh kayak hilang arah gitu loh, ngerti gak sih? Aku tuh kayak nggak tepat sasaran terus gitu loh. Terus kayak dia bilang kayak orang tuh ya kalau misalnya iniin bola tuh kayak gini gitu, pokoknya gitu-gituin, sumpah. Jadi selama aku bermain di situ tuh aku udah kayak ya oke, ya siap sepuh, ya gitu, ngerti gak sih? Dia langsung kayak sebenarnya ini tuh ada matematikanya tuh kayak gini gitu, kayak aku kayak jadi wah, sumpah parah banget, sumpah. Terima kasih Kak Muhammad Iqbal gitu. Terus aku kayak hebat ya, berani ngomong kayak gitu loh, hebat. Aku merasa terpojokan nih, jujur. Udah kalah makin kalah, bayangin. Wah, aku sih nggak tahu lagi, sumpah. Aku kayak kalau misalnya aku main lagi sama dia terus aku kalah sih, aku udah nggak ngerti lagi sih, jujur. Terima kasih Kakak Archive, makasih ya. Hancur ya kan, hancur sudah skill aku, sumpah, dibantai sedih. Iya, itu kayak titik terendah aku main BL sih, jujur. Kayak beneran selustrik sekalah itu, dan sekalah itu baru tahu bisa sekalah itu. Terima kasih Kak Muhammad Iqbal gitu loh. Malunya malu banget. Iya, kalau kataku kayak mungkin aku lagi emang ini aja sih, emang mungkin bolanya nggak suka sama aku aja sih mungkin ya, jadi kayak gitu. Tapi kayak maksudnya bayangin ya, udah kita berusaha try hard banget, terus kita diledekin, bayangin sama ade sendiri. Hebat gak itu?
Udah gitu mainnya 3 jam lagi dia menang terus. Hebat gak itu? Terima kasih Kak Jan. Sumpah. Apa yang diusahain? Nggak tahu. Bahkan aku udah nggak tahu itu apa yang harus diusahain, sumpah. Usahain ngebahagiain adek sih kalau kayak gitu sih konsepnya. Jujur udah kayak udah nggak bisa memikirkan diri sendiri lagi. Itu pokoknya aku hari ini tuh membahagiakan dia aja gitu loh. Jujur aku kayak cuman kayak membahagiakan dia dengan win streak dia itu, dengan akhirnya dia bermain BL sama aku juga gitu loh. Jadi kayak paling 3 jam diledekin, diketawain, ya udah gitu. Tapi gak apa-apa, aku support kok, aku support adik aku kalau misalnya emang adik aku suka bermain gitu kan, jadi jago kan. Jadi kayak hebat, semangat. Tuh bajunya cantik, emang biasa gak cantik nih, gimana nih maksudnya? Terima kasih Kak Hilmi, ini maksudnya gimana nih? Emang biasanya aku agak lucu gitu outfitnya. Aduh. Terus habis itu sih nggak lama kemudian aku kayak cari makan gitu sih sama adik aku. Cuman kayak habis itu udah pulang sih. Kayak kita nggak terlalu kayak lama banget di luar karena kan kayak sedikit capek ya, kayak bayangin sudah kalah dan ya udah kita cuman kayak kita makan gitu deh. Terus aku kayak nanya-nanya adik aku gitu, di sekolah gimana, di kehidupan bagaimana. 3 jam iya sih, nggak berasa kok sebenarnya, nggak berasa soalnya diketawain terus. Jadi kita jadi kayak konsep itu kayak bercanda gitu deh. Setuju. Iya tuh main pakai jaket. Iya soalnya ini bukan jaket sih, ini sebenarnya cardigan sih. Ini tuh kayak cardigan gitu, jadi kayak cardigan warna maroon gitu. Hai. Kenapa gak kamu jawab kayak diketawain gitu? Enggak, aku tuh bukan tipe orang kalau misalnya aku diketawain aku kayak kamu kayak gini, aku jawab kamu gitu. Enggak, aku tuh lebih kayak tipe yang kayak aku kan orangnya tenggel juga, jadi aku tuh kayak ini aja, sok-sokan berasa jago gitu, ngerti gak sih? Jadi aku kayak ngeledekin dia gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku ada bisa dikit, aku kayak ngeledekin dia gitu, terus kayak dia ketawa-ketawa gitu. Jadi kita pokoknya lebih ke kayak siblings time gitu aja sih, gitu deh. Biasa kamu pakai trik liciknya, aduh nggak bisa kalau misalnya sama adik aku sekarang, kan adik aku kan sekarang sudah pintar ya guys. Kalau dulu kan dia masih anak kecil banget yang kayak masih bocil tuh, ya kan, jadi masih bisa tuh dibohong-bohongin dikit. Kalau sekarang kan mana bisa dia dibohongin, tidak bisa dia dibohongin sekarang. Terima kasih kan nih, gitu. Aduh. Ya pokoknya begitu sih guys, tapi asik sih juga, honestly asik sih main sama dia sih, karena kayak family time lagi gitu. Foto kecil kamu lucu. Oh iya ya, kalian udah lihat gak sih kayak foto kecil aku ya dibuatin ya? Aku juga baru lihat tuh. Makasih ya sudah melihat ya, itu emang lucu dan sedikit berbeda. Kayak gitu deh makanya. Udah alisnya lucu. Iya emang gak pernah punya alis kok, jadi kayak emang lucu. Terima kasih kakak Archive. Kamu bisa taekwondo cek. Jadi kalian pasti ngeliat ini deh. Aku nggak tahu sih dia upload atau enggak sama papa aku di itu, tapi kayaknya aku ngeliat kayak dia ada upload yang kayak yang taekwondo gitu loh. Alisnya nggak tumbuh kan, dibilangin. Aku tuh juga bingung kenapa dari dulu sampai sekarang tuh alis aku nggak tumbuh kayak emang udah tidak, emang sudah dasarnya tuh emang tidak ditakdirkan punya alis aja sih. Nggak sih, kayak emang sudah takdir. Tapi pokoknya kayak yang taekwondo itu, jadi aku tuh ceritanya dulu pas aku SD itu tuh aku ada yang namanya eskul kan. Nah kelas 1 sampai kelas 3 itu eskulnya itu cuma 3. Bayangin, eskulnya cuma 3. Jadi tuh dia ada eskulnya, eskul paduan suara. Kok banyak 3 doang, itu dikit. Jadi kayak cuma paduan suara, terus habis itu melukis sama apa gitu, aku lupa satunya lagi. Terus habis itu kayaknya
Seingat aku, kayaknya kelas 1 kelas 2 tuh aku ikut paduan suara deh. Aku ikut paduan suara dulu tuh. Habis paduan suara tuh aku baru ikut melukis. Jadi kayak kelas 1 tuh aku paduan suara sampai kelas 2 kayaknya. Kelas 3 itu aku ikut melukis. Pokoknya di antara kelas 2 apa kelas 3 pokoknya aku lebih lama di melukisnya, ngerti gak sih? Karena paduan suara aku bentar doang. Gitu. Atau aku malahan dua-duanya. Jadi aku tuh waktu itu pernah, aku tuh kan kalau nggak salah sempat ada kayak ikut paduan suara tapi bukan dari eskul sekolah gitu kan. Jadi kayak ikut paduan suara gitu, terus habis itu kayak gara-gara gurunya tahu sama aku, jadi aku kayak diikutin 2 gitu loh. Jadi harusnya aku sekolah 1 tapi dibuat jadi 2 gak sama guru aku, karena kayak dia tuh tahu aku paduan suara, jadi kayak aku ditarik gitu loh untuk paduan suara juga, pokoknya kamu harus ikut gitu. Gak dijebak, cuma maksudnya kayak aku seneng juga karena aku merasa aku dibutuhkan gitu loh, ngerti gak sih? Gitu. Aku merasa dibutuhkan gitu loh, jadi kayak oh ya udah oke. Gitu, jadi aku tuh kayak ikutnya 2. Jadi kalau gak salah pas awal-awal, terima kasih Kak Hilmi, jadi pas awal-awal itu aku tuh malahan pengennya melukis gitu, karena aku inget banget kayak dulu tuh aku ngeliat di film-film orang yang melukis itu keren banget, kayak wow aku ingin menjadi pelukis gitu kan. ya FOMO ya, dulu aku FOMOan banget parah, aku FOMOan parah banget. Pokoknya aku tuh ngeliat orang yang kayak melukis tuh kayak asik banget, kayak magical banget, yang kayak kok keren. Soalnya aku ada di film, tahu gak sih yang cewek rambut panjang, terus dia kayak, ya kalian tau lah pasti, gaunnya warna ungu. Tahu, ini pasti tahu, ini semua orang tahu. Terus kayak rambutnya blonde gitu, tapi ya pokoknya rambutnya panjang banget. Terus habis itu dia ada kan, dia lock di tower gitu kan, terus dia kayak melukis-lukis gitu. Aku tuh pengen jadi dia. Jadi aku tuh pengen jadi dia. Jadi aku pengen menjadi semua orang. Jadi bayangin kayak kalau misalnya aku melihat ada mermaid, aku pengen jadi mermaid. Tapi kalau misalnya aku jadi kayak gitu, aku juga pengen jadi kayak gitu. Aku tuh orangnya dulu FOMOan banget, semuanya pengen jadi itu gitu kan. Terus Maruk, iya jujur Maruk. Terus habis itu ya udah tuh kayak aku tuh pas kelas 1 tuh aku mikir kayak kok kayak keren gitu ya, bisa melukis-lukis gitu kan. Terus jadi aku terinspirasi dari situ. Jadi akhirnya aku ambil ekskul melukis. Tuh, judulnya melukis ya guys, judulnya melukis. Tapi ketika kita masuk ke dalam kelasnya waktu itu, disuruh bawanya kertas sama pensil, jadi nggak ada melukisnya gitu. Jadi kayak jadi tuh kayak agak nggak nyambung, judulnya nggak nyambung. Jadi kita jadi kelasnya menggambar, judulnya melukis tapi kita jadi menggambar gitu loh guys. Terus habis itu di situ tuh aku kayak ekspektasi aku tuh udah kayak hancur. Cuman kayak maksud aku kayak ya udah gak apa-apa, karena kayak maksudnya kayak masih match kok, gak apa-apa gitu kan. Jadi aku kayak ya udah, aku jadinya ikut gitu loh, mau nggak mau aku ikut. Terus habis itu kalau nggak salah kayak kelas 2 kelas 3 tuh aku ikut sampai kelas 2 tuh aku ikut kayak gitu, sambil ditarik sama guru aku buat paduan suara juga. 2 tuh jadinya eskul aku tuh kan. Jadi tuh aku kayak orang penting gitu deh pokoknya dulu pas SD. Jadi kayak ditarik buat eskul ini, ditarik buat eskul itu. Jadi aku tuh kayak beberapa kali tuh sering kayak keluar dari kelas itu buat kayak dipanggil buat paduan suara gitu. Pokoknya tuh kurang lebih dari kelas 1 atau sampai kelas 3 deh. Terus ada nih kala-kala momennya akhirnya tuh kayak yang melukis itu kesampaian juga melukis, ngerti gak sih? Kesampaian juga tuh akhirnya melukis. Terus habis itu aku kayak sampai di titik udah menyampai titik melukis itu aku tuh bosen banget gitu loh. Aku bosen banget, kayak aku di titik hebat banget orang sibuk dulu ya. Iya dulu tuh aku pas SD tuh kayak sibuk banget gitu loh. Pokoknya banyak hal yang terjadi deh. Pokoknya berasa orang kayak si paling gitu deh, orang paling sibuk sedunia gitu. Terus kayak ya udah dong, udah tuh. Tapi kayak pas kelas 3 tuh aku udah kayak kayaknya ini bukan passion aku deh gitu. ini kayak bukan passion aku deh, kayak ini kayak agak deh kayak aku bosen gitu loh. Aku kayak merasa kayak membutuhkan gebrakan baru gitu. Lagi kita lagi bercerita mengenai eskul zaman dulu gitu kan. Terus habis itu ada nih kelas 3 sama kelas 4 kalau nggak salah ya,
kayaknya kelas 3 deh, kelas 3 apa kelas 4 gitu. Iya, kelas 3 sama kelas 4. Apa kayak kelas 3 deh. Kayak kelas 3. Kelas 3. Jadi itu pas kelas 3 itu aku beneran yang kayak sudah di titik dimana pembukaan eskul itu tuh lebih dari 3, ditambahin tuh ada yang lain-lain gitu, kayak ada dance, ada yang kayak eskul paduan suara, masih itu tetap yang kayak ngelukis gitu-gitu. Terus kayak ada lagi tuh ini yang kayak aku tuh merasa kayak taekwondo gitu, terus aku kayak apa ini gitu. Gitu aku kayak langsung merasa kayak tertantang gitu kan. Aku kayak merasa kayak apa nih, ini kayaknya ini jiwa aku nih. Ini lucu banget karena aku kan dulu sama adik aku kan beneran yang kayak sudah di titik apa namanya, kita tuh suka banget yang namanya ala-ala yang ini kan, main, tau gak sih yang kayak pedang-pedangan gitu kan, yang kayak ala-ala silat gimana sih gitu kan. Dulu kan aku tuh vibesnya tuh yang kayak maunya Power Ranger gitu kan. Pokoknya sama kayak adik aku tuh pengen kita Power Ranger gitu. Dia Power Ranger yang merah, aku nggak mau jadi warna pink guys. Enggak, aku mau jadi Power Ranger hitam waktu itu. Waktu itu aku pengen jadi Power Ranger hitam. Pokoknya aku nggak mau yang jadi ceweknya, aku mau jadi cowoknya waktu itu. Pokoknya kita kayak Power Ranger gitu. Nggak ngerti itu, aku nggak ngerti sumpah apa yang ada di otak dia tuh, aku nggak ngerti. Terus udah kayak gitu. Literally aku tuh sampai ada apa sih namanya, aku ada kayak tembak-tembakannya gitu-gitu banyak deh sumpah. Pokoknya aku tuh beneran kayak koleksi berdua sama adik aku. Pokoknya adik aku mau, aku harus dapat gitu juga. Jadi setiap mamaku kalau misalnya dia pergi ke pasar, pasti dia harus beli 2. Yang satu buat aku, yang satu buat adik aku. Gitu deh. Bayangin ya, maksudnya kayak emang kan kalau misalnya aku kan pasti seharusnya dibeli boneka-boneka gitu kan. Enggak, aku mintanya 2. Jadi aku tuh kayak harus dapat boneka-bonekaannya, dan aku juga harus dapat yang mainan yang kayak ada aku gitu. Jadi kayak kita tuh beneran yang kayak harus, pokoknya aku harus dapat gitu. Gitu kan. Karena bukan selaka banget, lebih ke kayak aku merasa aku juga suka gitu loh, ngerti gak sih? Aku kayak aku suka, ini passion aku gitu. Menjadi Power Ranger tuh passion aku dulu guys. Jadi kayak ya udah emang pengen gitu. Terus udah dong, aku tuh merasa tiba-tiba nih, tiba-tiba ada yang namanya eskul taekwondo ini. Sumpah. Udah nih, eskul taekwondo ini tuh aku merasa kayak wah, kayaknya ini jalan hidup aku deh. Gitu guys, aku kayak merasa aduh, aku tuh merasa kayak ini jalan hidup aku guys, gitu. Sumpah, ini kamu, aduh, pokoknya kayak Mika Power Ranger pink, enggak, aku maunya Power Ranger hitam waktu itu. Aku mau jadi warna hitam, aku mau jadi pink. Nggak mau. Terus habis itu, aduh, aku tuh pusing sumpah. Aku pusing banget. Pinknya siapa, nggak mau, aku mau jadi warna, pokoknya aku nggak peduli pinknya siapa, tapi aku mau jadi warna hitam pokoknya. Biru bagus gak? Sama kalau nggak warna hitam, warna yang biru. Pokoknya itu. Terus habis itu udah tuh, aku merasa kayak taekwondo itu adalah jalan hidup aku. Itu adalah kayak, ini FOMO sih, jujur FOMO banget. Terus kayak aku tuh sama temen aku yang kayak, kamu ikut eskul taekwondo ya kan, ini tuh kayak unik banget gitu loh. Dance tuh kan udah biasa, semua orang pasti dance gitu kan. Terus kayak oke, melukis gitu-gitu udah biasa. Ini tuh kayak taekwondo tuh kayak wow, ini kayak jalan hidup aku gitu loh. Ini kayak unik gitu loh. Ini kayak wow gitu loh. Ngerti gak sih? Aku itu tuh merasa kayak, tau gak sih ketika aku membaca tulisan taekwondo itu, terima kasih Kak Ijal. Kayak ketika aku membaca tulisan taekwondo itu tuh bahkan ada kayak shining, shimmering, splendid yang kayak ada sparkle-nya gitu loh. Jadi kayak udah kayak berasa kayak bener-bener diri aku gitu loh. Terima kasih Kak Hilmi. Aduh, si Bro mencoba hal yang bener-bener baru di dia. Itu, aku tuh suka banget mencoba hal-hal baru. Sebenarnya enggak sih, karena aku emang dari dulu kan emang udah hobi itu sama dia aku kan. Terus jadi aku merasa kayak we have to do this, ini hal yang keren gitu kan. Aku merasa iya itu betul panggilan Tuhan, betul. Itu aku merasa kayak aduh ini panggilan. Tapi sepertinya setelah aku sadari, setelah 1 tahun aku di situ, kayaknya agak agak bisa sumpah. Karena tuh aku baru sadar kalau misalnya eskul kayak gitu, dia untuk naik tingkatnya tuh butuh bertahun-tahun, ngerti gak sih? Kayak bener-bener tuh butuh bertahun-tahun. Terima kasih Kak Farel. Terus kayak
yang aku ingat dari aku belajar taekwondo itu adalah aku kayaknya lebih banyak lari-larinya gitu, karena aku tuh fun fact itu dulu kayaknya kalau misalnya ikut les itu kan di hari Sabtu kan guys, itu kan di hari Sabtu, jadi itu bukan hari-hari biasa yang aku sekolah, itu hari Sabtu. Jadi bayangin aku hari Sabtu aku harus pergi menambah hari untuk pergi ke sekolah gitu loh, ngerti gak sih? Jadi aku merasa tuh dari itu aja tuh udah kayak aduh seperti aku hilang arah gitu kan. Aku udah merasa kayak agak hilang arah gitu, jadi kayaknya jangan deh gitu kan. Terus habis itu setiap aku itu tuh ya dulu namanya anak kecil ya gitu ya, sebenarnya emang nggak boleh ya guys, nggak boleh yang namanya telat. Beberapa kali tuh aku sempet telat gitu kan, jadi aku tuh disuruh keliling lapangan 20 kali gitu gara-gara aku telat itu. Jadi aku kayak disuruh keliling lapangan 20 kali guys. Habis itu jadi aku tuh udah merasa kayak kayaknya aku daripada aku latihan nya aku lebih ke kayak lari di lapangan. Jadi aku kok merasa kayaknya aku lebih aku lebih merasa kayak aku lari-lari gitu gitu kan. Maksudnya daripada kita lari-lari kita hilang arah gitu kan, jadi mendingan kayak sepertinya seperti sebenarnya kalau kayak gitu aku ekskul lari aja gak sih, kayak kita maraton gitu loh, lari-lari, daripada kita kayak gitu. Dek, kenapa memanggil aku? Ada apa kamu memanggil aku? Gitu guys. Terus habis itu ya udah, setelah aku sadari tuh kayak sepertinya gak boleh manggil boleh, terima kasih Kak Farel, pokoknya gitu guys. Terus aku merasa kayaknya tidak worth it deh, soalnya kita tuh beneran di situ tuh untuk naik level harus per tahun. Jadi aku tuh kalau nggak salah naik levelnya cuma 1 doang, jadi kayak dari sabuk putih jadi sabuk kuning. Habis sabuk kuning aku cabut. Aduh, itu cuma lari-lari doang taekwondo yang aku inget tuh. Aku kayak lari-lari doang gitu taekwondo, yang maksudnya kayak emang kita ada sih latihan ya gitu, cuman kayak nggak lama. Terus aku merasa kayaknya udah gitu doang sih gitu, ngerti gak sih? Kayak ini tuh bukan Power Rangers yang aku cari gitu. Aduh. Capek gak latihan, jujur aku lupa lagi, tapi aku kayak merasa itu tuh bukan Power Rangers yang aku cari gitu. Soalnya kan kalau Power Rangers kan beneran yang kayak langsung gitu kan, terus ini kayak berbeda gitu. Ini kayak berbeda gitu loh rasanya. Jadi kayak aku tuh merasa kayak ini tuh kayaknya tidak relate dengan ke Power Rangersan deh. Terima kasih Kak Farel gitu guys. Jadi kayak oh ya, seperti kayaknya aku ganti aja deh, aku ganti eskul deh. Dan akhirnya aku pas kelas 4 gak ya? Enggak, aku kelas 5 dan kelas 6 nya akhirnya aku ikut eskul modern dance guys gitu. Dan itu stay sampai aku SMA gitu guys. Jadi kayak banyak sih, aku sudah mencoba hal-hal yang banyak jujur. Even taekwondo aku udah cobain guys, tapi kayak aku nggak, sepertinya emang bukan seperti Power Rangers yang aku inginkan aja. Jadi kita kayak berbeda tujuan dan ini aja, jadi kayak mungkin nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya aku jadi kayak modern dance, karena waktu itu kayak kalian tahu nggak sih kalau misalnya di ini kayak di acara-acara acara-acara sekolah gitu loh. Jadi setiap tahun tuh kan pasti kan ada acara yang kayak menunjukkan bakat-bakat dari eskul gitu kan. Aku nggak tahu sih kalian kayak gitu atau enggak. FOMO lagi nih, iya ini FOMO aku yang terakhir kalau soal eskul. Terus aku kan iya pentas seni, aku lupa namanya sumpah, iya pentas seni. Terus habis itu aku kayak melihat teman aku kayak dengan lagunya tuh, aku inget banget lagi lagu-lagu eskul tuh pasti yang kayak apa sih namanya, pokoknya banyak deh, pokoknya ada lagu Blackpink juga. Terus aku merasa kok kayak apa ini gitu. Aku merasa ini kayak panggilan gitu. Terima kasih Kak Farel. Aku merasa kayak aduh ini kayaknya ini panggilan hidup aku deh, inilah diriku yang sebenarnya. Gitu guys. Terus akhirnya aku kayak kita harus ikutan gitu, soalnya temen aku kayak keren banget. Temen aku kayak ikut dance itu tuh kayak keren banget gitu loh. Jadi kayak aku ngeliat kayak kok kayaknya dia keren, aku mau keren juga kayak dia. Terus kayak sebenarnya ini yang bikin FOMO-nya tuh tahu gak sih apa? Ini tuh honestly kayak
kalau misalnya bikin FOMO-nya tuh karena dia pas mereka semua itu dance itu kan kayak ada banyak orang, kayak maksudnya kayak dari kelas, misalnya nih yang ikut eskul tuh dari kelas 6 sampai kelas 1, jadi kayak dibagi 2 gitu kelompok, terus yang kayak itu kan pokoknya grup gitulah, pokoknya rame lah gitu kan. Terus habis itu kayak mereka tuh dapat sorakannya banyak gitu loh, ngerti gak sih? Kayak mereka tuh disorakinnya kayak wuh keren banget gitu gitu gitu. Terus aku jadi kayak ih aku mau gitu. Jadi aku kayak ih kok aku pengen gitu, apresiasi iya. Aku jadi kayak ih aku pengen juga gitu. Jadi aku kayak merasa kayaknya ini aku deh, aku kayaknya harus deh. Oh iya, semua aku mau banget pengen disorakin, iya soalnya kayak asik gitu loh, kayak bayangin, aduh ya ampun, terima kasih Kak Farel. Harus pujian bukan gitu, cuma kayak aku merasa kok kayak asik gitu loh dengan lagunya yang asik, terus kayak everyone is having fun juga gitu loh, jadi aku merasa kok kayaknya ih pengen gitu. Masa nemu hal yang seru dikit langsung merasa diri kamu banget? Sebenarnya nggak gitu juga, cuman aku ngerasa tuh kayak kalau misalnya taekwondo kan emang dari dulu pengen banget jadi Power Ranger kan. Terima kasih Kak Aditya. Terus kayak kalau misalnya aku melukis itu karena kan aku pengen menjadi princess gitu. Terus ada satu princess yang hobinya melukis dan dulu aku sukanya sama dia gitu. Terus jadi kayak oh sepertinya itu emang aku banget gitu. Gitu guys. Kayak ya udah, jadi aku merasa kayak oh kayaknya ada baiknya aku menjadi itu gitu. Terinspirasi dari kartun, betul guys, karena bayangin aku dulu pengen jadi princess juga yang punya power gitu ya, kayak punya kekuatan es dan apapun itu gitu loh. Jadi aku kayak bahkan punya outfitnya gitu, saking FOMO-nya gitu sih. Aku emang kayak gampang FOMO gitu sih. Pokoknya aku dulu ngeliat ih kok keren, aku mau jadi itu gitu. By the way, kamu high school melukis kok hasilnya kurang? Emang kurang, nggak ada bakatnya jujur kalau melukis itu. Cuman kayak ya udah, sebenarnya aku tuh bisa menggambar. Aku tipe orang kayak aku bisa gambar tapi aku harus ada contohnya gitu loh guys. Kalau misalnya nggak ada contohnya tuh aku nggak bisa mengembangkan imajinasi aku untuk menjadi sebuah gambar. Ngerti gak sih? Bakatnya apa? Bakatnya ya aku bisa mencintaimu kok. Itu adalah suatu bakat yang nggak semua orang tuh bisa tahu. Karena kayak aku kan selalu ada buat kamu, selalu mencintaimu. Terima kasih Kak Aditya, selalu setiap bulan ada buat kamu gitu kan. Gitu deh. Harus ngeliat contoh dulu gambarnya. Iya betul, aku harus kayak melihat contohnya dulu. Kalau enggak, aku nggak bisa sih. Beda gitu sih. Salting bread niche, emang ya salting bread. Aku biasanya lihat kamu. Oh, kamu biasanya ngeliat aku ya? Masa sih ngeliat aku? Kok lucu sih ngeliat aku? Oh, jadi aku nggak dicintai, kayak aku kan mencintai semuanya. Aku mencintai kalian semua. Gitu, selalu mencintai kalian dimanapun aku berada. Suara krokodil gimana, Meg? Udah biasa itu suara krokodil. Di kamu siapa? Aku masa depanmu, asik. Suara dugong gimana? Aduh, emang dugong bersuara ya? Jujur aku nggak tahu lagi. Aku nggak tahu lagi. Emang dugong bersuara guys? Aduh, bersuara. Emang iya? Ih, dugong kan bukan kayak mermaid gitu, itu beda. Mermaid tuh yang kayak cantiknya, dugong tuh kayak versi hewannya nggak sih? Ya kan? Jerapah bersuara? Enggak tahu maksudnya. Soalnya kan dia nih, kalau misalnya jerapah kan bersuara ya, dia kan jerapah sendiri tuh tinggi. Jadi kalau misalnya dia berbicara pasti nggak kedengeran sama aku, ngerti gak sih? Pasti dia berbicara dengan jerapah sebelahnya, dan yang bisa mendengar tuh jerapah sebelahnya, bukan aku, karena kan aku pendek nih kalau dibandingkan jerapah. Jadi kayak nggak kedengeran gitu loh dia ngomong apa di ketinggian itu gitu loh. Jadi kayak nggak kedengeran di aku sih, aku nggak pernah denger gitu suara jerapah. Logis ya kan, emang hebat gak sih? Hebat, kalau kata aku hebat. Hai Mekal, hai. Jangan sok tahu. Itu tuh bukan sok tahu, itu namanya udah tahu pasti. Karena kayak aku kan segini, jerapah pasti seatas itu kan, kayak di atas itulah kurang lebih. Terus masa aku kayak gimana cara aku dengernya gitu loh, dia mau ngomong apa tuh aku kan nggak mungkin bisa denger, mau aku jinjit juga tetap nggak nyampe gitu loh.
Jadi kayak kalau anak jerapah nggak pernah ketemu anak jerapah, jerapah beneran yang nggak pernah ketemu, gimana aku ini, masa aku berbicara sama itu apa sih namanya anak jerapah gitu-gitu, nggak bisa. Nanti aku bawain lah. Oh ya boleh bawain lah ya buat aku ya. Suara lele gimana? Aduh nggak tahu. Aku biasa kalau misalnya ketemu lele itu kalau misal udah dimasak gitu loh biasanya. Jadi kayak kalau misalnya dia ini suaranya tuh nggak tahu gitu loh. Soalnya dia biasanya udah jadi makanan gitu. Aduh. Bahas ini wah ini bahas yang semua yang bisa dibahas aja sih jujur. Gitu. Telat gak kayak enggak kok, nggak setelat itu lah, palingan kurang lebih udah lama aja aku ngeliat. Parah, aku hampir ketipu langganan padahal prinsesnya ada di sini. Wes emang iya, emang aku princess, emang menurut kamu aku princess gitu? Princess apa nih? Princess tidur deh kayaknya. Ya aku hobi banget tidur sumpah. Tebak berapa kali kamu ngomong biasanya? Gak tahu lagi, tapi aku tuh emang kadang tuh suka repetitif gitu loh kalau ngomong sesuatu, karena kadang tuh kayak gara-gara kata-kata itu tuh asik untuk diulang-ulang kan, jadi aku jadi repetitif gitu, soalnya asik gitu loh kata-katanya, ngerti gak sih? Jadi aku mengulang-ulang gitu, tapi kayak nggak boleh sih guys, nggak boleh dibiasain, apalagi kalau misalnya kalian lagi buat misalnya kayak paragraf gitu ya guys, kalian nggak boleh kata-katanya repetitif. Kenapa nggak boleh? Karena orang tuh jadinya bosen dengan kata-kata kalian gitu. Kalau di sini kan kalian nggak mungkin bosen karena dari tadi kayak kalian sangat-sangat antusias gitu kan kelihatannya. Aduh, logis ya kan, tumben bijak, emang bijak karena emang nggak boleh sumpah repetitif, karena kayak kalian misalnya membaca buku gitu kan, kalian membaca buku nih kayak novel atau apa gitu, kalian kalau misalnya bahasannya repetitif kan rasanya kayak pengen ngomong gak sih ke yang buat buku kayak, Kak, kata-katanya jangan diulang-ulang lagi dong gitu ya gak sih? Terima kasih Kak Izal gitu. Kai, kenapa kamu manggil aku? Nanti mau jadi apa? Aku mau menjadi manusia yang bijak dan berbahagia gitu sih. Mengak ya begitu. Jadi payung boleh, aku tuh bisa guys, aku bisa menjadi payung buat kalian. Kalau misalnya ketika kalian sedih, aku menjadi kayak payungnya gitu loh, biar kalian tuh tidak tambah sedih. Karena kalau misalnya kalian tambah sedih kan halah, NPD enggak, itu bukan NPD, itu namanya bisain aja gitu. Mau jadi orang, emang nggak jadi orang sekarang? Emang kamu sekarang nggak jadi orang? Wow, jadi orang. Ya terus kenapa tiba-tiba ngomongnya nggak jadi orang? Emang selama ini kamu nggak jadi orang? Bukan orang dia. Iya, dia bukan orang karena kan dia jadi sandaran aku, jadi sandaran kehidupan aku itu. Udah males ah. Kayak terlalu gombal gitu loh, kayak gak bisa gitu loh, kayaknya terlalu nggak masuk gak sih gombalan aku. Maksa dikit ya, emang nggak boleh maksa aja kalian salting, apalagi kalau nggak maksa ya gak logis. kamu gombal terus, kalau aku suka gimana? Nah, kalau misal kalian suka, inget guys, setiap bulan ada video call, jadi bisa video call tuh sama aku, jadi kan kayak bisa berbicara dan berbincang-bincang tuh, ya gak sih? Asik, dapat apa? Dapat go. Udah masuk marketingnya kayak, ya kan, hebat gak sih? Aku udah kayak bisa menjadi orang marketing gitu gak sih? Karena aku kayak hebat gitu loh. enggak, aku bercanda ya guys, terima kasih. Dapat rambut kecoa, aku kayaknya itu ntar next video call aku pengen coba itu deh, yang kayak kalian bilang rambut kecoa itu, padahal bukan, supaya itu bukan rambut kecoa, tapi kayak pengen gitu sih, pengen rambut kecoa itu lucu sih jujur, aku kayak pengen deh ntar deh.
Ntar deh nyanyi lagi nih. Ntar nyanyinya kapan-kapan, kita hari ini tuh sesi berbicara aja. Kita nggak apa, kita sesi berbicara, ntar nyanyi-nyanyinya tuh ntar kapan-kapan. Ya nggak sih? Oke. Kamu nggak jualan pintu lagi? Aduh, kayaknya nggak ini Kak, nggak ada yang mau beli. Terima kasih Kak Jan, kayak nggak laku gitu loh pintunya Kak. Jadi kita kayak nggak usah dijualin deh pintunya deh, karena kayak nggak laku gitu. Aduh. Semoga bulan depan bisa baca sama kamu ya. Iya dong. Pintunya limited, iya emang pintunya limited edition gitu sih. Emang cuma ada di rumah aku doang. Jadi kayak ya limited edition gitu. Cerita horor seru Mik. Aku jujur nggak ada sih, aku belum ada cerita horor sih, karena kayak belakangan ini tapi ada pernah waktu itu, sumpah nggak jadi deh, tapi aku nggak tahu sih itu beneran yang kayak itu horor atau enggak, atau emang perasaan aku doang. Tapi kayak aku pernah tuh ada satu momen di dalam kehidupan aku dalam 1 minggu ini sih, lebih ke dalam 1 minggu ini sih. Jadi tuh kayak ada suatu kisah di mana aku tuh seperti biasa ya, aku kalau misalnya habis nge-live atau aku habis berkegiatan pasti aku kan bersih-bersih seperti biasa kan, nggak ketindihan nggak ketindihan, sumpah serem kali kalau misalnya ketindihan, enggak loh, nggak ketindihan. Terus habis itu kayak yaudah seperti biasa kan, untuk kayak mencapai titik dimana aku mengantuk itu adalah nge-scroll dulu kan, kayak nge-scroll TikTok lah apa segala macam gitu. Aku jadi Medan, ya mana Medan emang kenapa terus habis itu udah habis itu kok aku ngerasa nih kayak agak janggal, soalnya kayak aku kan ngeliat lanjut yang kayak outfit gitu kan. Aku tuh kayak lagi scrolling kayak outfit gitu, tapi udah pindah aplikasi tuh, nggak di TikTok. Terus habis itu ini tuh suaranya tuh beneran yang kayak nggak ada suara sama sekali, ngerti gak sih? Tiba-tiba aku mendengar suara kayak ada lagu-lagu gitu loh, ngerti gak sih? Terus habis itu seketika aku kayak aku ngecek, dari mana ini ya asal lagunya? Oh ternyata dari HP aku guys. Terima kasih Kak Jan. Gitu deh, enggak tapi enggak sih aku ngerasa kayak tapi itu enggak emang dari HP aku nih ya kan. Terima kasih Kak Hilmi, tapi itu udah pindah aplikasi, ngerti gak sih? Itu tuh aplikasinya di TikTok yang ngerti gak sih? Jadi udah pindah aplikasi nih ke online shop gitu kan, ya kan? Tapi serius ini agak aneh, menurut aku nih agak aneh. Kayak aku tuh nge-like ya nge-like gitu ya, tapi tuh udah lama. Kayak kalian bayangin ya, kayak kalian udah kayak 10 menit nge-scroll kayak online shop, tiba-tiba kayak ada sound dari TikTok kayak gitu loh, ngerti gak sih? Oh HP aku yang ngebug, masa sih itu HP aku yang ngebug gitu? Nge-like-nya mah bisa lama banget. Nah aku gak ngerti, tapi itu kayak terjadi 2 kali gitu loh, dan itu kayak mengagetkan aku gitu deh. Oh berarti HP aku yang ngebug ya, berarti itu bukan horor ya? Ya udah deh, maaf ya. Aduh, berarti emang nggak semuanya harus dikait-kaitan dengan horor-horornya gitu ya. Ya udah deh, baiklah. Lari nggak kamunya? Enggak, karena aku kan lagi capek gitu kan. Aku tuh biasanya kalau misalnya lagi capek gitu, terus kayak ada yang kayak gitu. Tapi satu sisi kayak pintu aku tuh ada yang kayak ngetok-ngetok gitu guys. Ada yang kayak tek gitu doang. Terus habis itu gara-gara aku sudah capek, aku jadi bilang kayak gini lah, itu mau orang tua kamu udah tidur, enggak itu bukan orang tua aku. Terus kayak ada kayak tok gitu 2 kali. Terus habis itu aku kan lagi capek dan mengantuk gitu kan, sudah mulai mengantuk gitu kan. Terus aku jadi bilang kayak jangan hari ini ya, aku lagi capek gini nih, aku bentar lagi mau tidur, jadi kayak jangan mengganggu dulu ya, tapi yang ini nggak usah dijawab karena aku takut kalau dijawab juga gitu. Aku ngomong gitu karena kayak kalau misalnya dia nggak ada bentukannya tapi dia menjawab kan juga serem juga ya jatuhnya. Aku kayak agak merinding sampai besok gitu kan. Jadi lebih mending kan aku bilang kayak ya udah jangan sekarang ganggunya, besok aja, tapi jangan dijawab juga, karena kalau misalnya dijawab kan serem juga gak sih? Kayak kalian bayangin tiba-tiba kalian kayak gitu, terus habis itu dijawab iya gitu kan, serem ya kan? Makanya guys, bagus dong jadi gak dibalas, iya kan? Emang gitu. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau
nggak diganggu, kalian ngomong gitu guys. Tapi kalian bilang kayak, tapi jangan dijawab ya, karena aku takut gitu. Aku jawabnya, aku ngomong kayak gitu guys. Terima kasih Kak Brian, makasih ya. Gitu, kan serem ya. Kalau kayak gitu kan nggak jadi tidur aku. Ntar aku jadinya pulang ke kamar mama ya kan. Aduh, komunikasi yang penting sih. Iya, di mana-mana emang komunikasi itu penting. Makanya adanya namanya ilmu komunikasi, guys. Ilmu komunikasi itu mengajarkan komunikasi. Udah males kenapa aku kayak terlalu yapping gitu deh hari ini, ya nggak sih? Itu dia. Aduh, capek deh. Terima kasih Kak Brian. Masuk lagi, hebat kan? Hebat gak sih? Kayak udah kayak maha dahsyat gitu loh. Kayak pembahasannya bisa ke ujung mana gitu loh. Aku pun juga bingung. Terima kasih Kak Izal. Hai Kala, hai. Hai, fleksibel. Iya emang, kita topik-topiknya emang bisa fleksibel gitu dari ujung ke ujung. Betul, ujung langit kan kayak ujung langit tuh nggak, setahu aku langit tuh nggak ada ujungnya. Sama seperti hati aku buat kamu, nggak ada ujungnya gitu loh. Jadi kayak hati aku tuh buat kamu kayak seluas-luasnya gitu loh, kayak nggak ada ujungnya gitu. Ngomong mulu dan gitu deh. Langit mah ada. Berarti emang hati aku aja yang nggak ada ujungnya ya, berarti buat kamu ya, gitu ya gak sih? Saya, ya kan, hebat gak sih? Logic bro, logic. Seluas samudra. Samudra aja luasnya tidak seluas hati aku buat kamu, bayangin. Samudra aja kan buat satu bumi ini, ya kan? Aku mah lebih besar dari satu galaksi ini. Bayangin. Oh gitu, iya. Oke, makasih ya guys. Kayak aku malu gitu deh sekarang. Siapa yang ngajarin kayak aku nggak diajarin gitu sih. Di mana-mana tuh kalau misalnya teacher di mana-mana kalau teacher ya kan, teacher tuh nggak diajarin biasanya, belajar sendiri. Izin kan kalian di sini berguru sama aku, ya gak? Ya gak, kalian kan di sini berguru sama aku, ya kan? Gitu. Kalau teacher tuh nggak ngajarin gitu, pelatih nih tidak ngajarin, kayak nggak diajarin gitu loh. Jadi kayak emang udah belajar sendiri aja gitu. Banyak gaya, gak apa-apa, hidup tuh emang harus banyak gayanya. Kayak contohnya seperti berenang, ada yang namanya gaya katak, ada yang namanya gaya bebas gitu kan. Emang harus banyak gaya gitu. Dimana-mana tuh hidup harus banyak gaya. Kalau misalnya kita pose juga banyak gayanya, ada yang begini, banyak gayanya. Jadi emang hidup tuh harus banyak gaya. Kok nyambung, emang dinyambung-nyambungin soalnya. Aduh, kenapa ya? Kalau banyak mau boleh gak? Boleh. Kalau banyak mau boleh, selagi kalian bisa mengabulkan kebanyak mauannya kalian, boleh gitu. Tapi kalau banyak maunya ke orang lain, ya jangan, nggak boleh kayak gitu. Kalau banyak bicara gak apa-apa. Dimana-mana kan kayak emang lebih baik kan banyak bicara, karena komunikasi itu penting guys, ya kan? Terima kasih Kajan. Daripada kita diem-dieman, bayangin kalau misalnya di video call diem-dieman, gak logis, gak nyambung gitu. Kok seru ya pembahasan ini, kok kayak aku kayak menjadi asik gitu deh. Kayak asik banget gitu deh pembahasan ini. Terima kasih Kak Hilmi. Dek, kenapa tumben bijak? Ini nih sebenarnya lebih ke kayak menyambung-nyambungkan topik aja sih dari semua pembahasannya gitu. Kalau banyak Oshi gimana, C? Sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya dari kamunya itu nggak apa-apa, tapi kamu harus memikirkan Oshi kamu yang pertama. Karena kayak kalau misalnya bayangin perasaan Oshi kalian gimana sih rasanya kalau misalnya tahu kayak ternyata kamu banyak Oshi, selama ini aku bukan satu-satunya gitu. Karena kalau misalnya kalian nih yang menjadi orang yang di-Oshiin, pasti kalian maunya kalian menjadi satu-satunya, ya nggak sih? Di mana-mana kan kayak gitu.
gitu ya gak sih? Begitu guys. Emang ya, bukan Mikaela nih. Kalau bukan Mikaela ini siapa? Ini Kusjantonya aja. Gimana nih? Aduh. Boila. Aduh. Papa kamu terpanggil, itu tuh nama belakang, itu tuh nama keluarga, bukan, iya nama keluarga itu. Jadi kayak aku sah-sah aja memanggilnya, karena kayak nama belakang itu cuma nama belakang aku, ngerti gak sih? Kan papaku ada namanya lagi yang lain, jadi kayak ya udah, berarti tidak merasa terpanggil. Ini lebih ke memanggil family name, yes betul, betul sekali. Kembali lagi tuh kita ada family name. Hai bos, hai juga bos. Berarti Kusjanto marga, iya. Lebih ke marga sih. Begitu guys. Kamu udah bakat menjadi penyiar radio, mic radio ya. Aduh, seru sih jujur. Aku kayak penasaran gitu kalau misalnya kayak menjadi penyiar radio tuh kayak rasanya gimana gitu. Kenapa? Apakah karena emang aku banyak berbicara, atau karena emang suara aku bagus, atau emang gimana nih? Radiasi kurang ajar. Ya semua nyebelin banget. Aduh nyebelin banget sumpah. Terima kasih Kak Ijal. Aduh nyebelin banget. Tapi itu lucu lagi, sumpah itu lucu banget sumpah. Aduh. Enggak live radio bro. Aduh, kita tuh tipean orang yang kayak lebih ke ini sih, karena aku tahu kalau misalnya live radio tuh pasti kan ditanyakan mukanya mana, jadi mending kita yapping sambil dilihat aja mukanya gitu kan. Kita jatuhnya kayak kita, yang penting kalian melihat muka aku kan, karena kalian pasti kalian tuh tidak kangen dengan suaraku, kalian lebih kekangen sama muka akunya aja. Jadi kayak kita jangan radio lah, kayak kurang paket lengkap gitu loh, ngerti gak sih? Gitu loh. Emang iya sih kalau dari yang aku kira ya. Gitu, kangen suaranya doang sih. Ya udah, nah kalau misalnya kangen suaranya doang gampang loh, tinggal dibalik HP-nya ya kan, dibalik HP-nya, nggak usah didengerin, nggak usah diliatin, maksudnya tinggal didengerin aja. Jadi kayak kalian nih, kayak kalau misalnya cuman mau mendengar suara aku gitu kan, ya udah kalian balikin aja HP-nya tapi di full volume, jadi kalian mendengar suara aku aja gitu loh. Jadi nggak usah ngeliat mukanya kalau misalnya lagi kangen sama suaranya doang ya. Tapi kalau misalnya kangen dua-duanya ya ditonton juga bisa. Itu tuh yang namanya paket lengkap guys. Makanya aku tuh memilih untuk live idean biasa gitu, dengan muka dan suara yang seperti ini gitu guys. Nyuruh, kamu siapa? Oh aku nggak nyuruh, di mana mana aku tuh nggak nyuruh, aku orangnya lebih ke menyarankan gitu loh. Aduh, oh my god, sepakat, yes, merekomendasikan, betul, sumpah udah kayak apa aja rekomendasikan semua. Aduh, oh ya aku salah jawab ya, kayak salah jawab apa nih? Memberi opsi, memberi pilihan, betul. Jujur live-nya gak jelas gini, tapi kalian suka loh. Tapi seru tau ya pink kayak gini, gak tau ya, kayak aku merasa kayak asik gitu loh. Udah aku cepet ngomongnya, jadi kayak bisa mengasah menjadi rapper gitu besok-besok, ya gak sih? Kayak aku bisa menjadi rapper gitu loh suatu saat, suatu hari mungkin ya suatu hari. Kayak kalau misalnya aku bisa jadi rapper sih keren sih. Apalagi kayak kalau misalnya di lagu ini kan I Don't Know Yoake, kalau misalnya di tengah-tengahnya ada di rapper, aku jadi rappernya tuh kayak asik gitu kan sih. Aduh udah pusing aduh, rapnya gak separah Ekin sih. Emang Ekin lebih parah di Webo gak sih? Emang Ekin parah gitu ngerapnya? Ekin lebih parah. Oh iya, demi apa gak sih? Tapi aku baru tahu ternyata Ekin cepet banget bohongnya, cepet. Bahkan kayak ini ya, apa sih namanya, kayak bohongnya itu kayak tidak, kalian gak kepikiran, tahu-tahu udah kayak udah bohong nih kayak gitu ya gak sih? Coba nanti tes dah. Aku tuh kayaknya lebih ke ini deh, aku lebih ke kayak ngomong aja sih yang cepet sih jatuhnya, ya gak sih? Nama panggungnya kalau jadi rapper apa? Maunya ini apa ya? Nggak tahu lagi. Nggak mau, aku maunya ini
Nggak tahu lah, nggak jadi. Sumpah nggak tahu nggak tahu nggak tahu nggak tahu nggak tahu. Aduh, nggak tahu ini sebenarnya ini lucu banget sih, tapi kayak nggak mau, jangan terlalu kayak nggak tahu, nggak yakin gitu loh. Nggak mau ntar kalian mau manggil itu aku kayak gitu, aku nggak mau. Aduh, nggak mau, aku nggak mau mengeluarkan kata-kata ini. Udah bilang aja. Kayak lucu gak sih kalau namanya mie kuskus? Masih alay ya. Iya sumpah, udahlah, aku capek banget. Udah capek banget nih. Kayak cocok gitu. Ya gak sih? Jangan sih, tapi kayak itu kayak masuk ke dalam otak aku gitu, ngerti gak sih? Kayak aduh capek banget deh. Aduh kayak udah gak sih? Apa itu mah? Kayak iya deh, enggak sih gak lapar guys, aku udah kenyang kok. Aduh. Bagus tuh, udah jangan, nggak mau. Terima kasih ya Ijal. Udah jangan malah jadi kayak diganti gitu loh nama aku. Itu kayak coba bercanda dong. Gak boleh. Jujur cocok, emang cocok sih jujur. Emang cocok sih. Ya begitu deh, begitu kan. Di VC panggil itu gak mau, aku gak mau kalau misalnya di VC manggilnya itu kayak terlalu janggal, sumpah agak janggal sumpah ya kan. Duh, jadi kayak mending jangan deh, kayak kalau kataku jangan deh, nggak usah nggak sih, kayak nggak usah diingetin gitu, kayak lupa aja, lupain, jangan nangis, aku nggak nangis, agak lagi apa emang kamu nggak tahu aku lagi ngapain dari tadi, kok nanya kayak gitu sih, malah bangga dia guys. Enggak bangga. Cece, aku lucu banget aku dipanggil Cece. Kenapa kamu manggil aku? Kenapa nggak boleh nanya lagi apa? Kok gitu sih? Agak biasanya tuh kayak nanya tuh ada tujuan gitu ya guys sih, kayak lebih asik gitu. Itu kacamata udah diperbaiki ya? Belum guys, jadi belum diperbaikin sampai sekarang, belum. Udah deh, besok kalau misalnya aku kayak pergi kemana gitu, aku mau perbaiki deh kacamatanya. Cuman aku merasa kayak lama-lama kayak nggak cocok gitu loh, soalnya kayak terlalu kecil gitu loh buat aku. Jadi kayak tadi aku pengen yang kayak gini, aku tuh pengen beli kacamata kayak gini tapi lebih kayak lebih dark gitu warnanya, ngerti gak sih? Ini coklat sih, bagus sih dark, tapi aku kayak pengen lebih coklat lagi, ngerti gak sih? Kayak beli frame baru. Iya kan, makanya kok tiba-tiba kacamata, karena tiba-tiba kayak ngebahas kacamata gitu loh, jadi kita membahasnya ke kacamata deh. Terima kasih Kak Ijal. Kacamata kamu ada berapa? Aku ada 4, tapi 1 rusak dan belum baik lagi, belum benar. Belum benar, soalnya kayak ini dari tahun lalu, kayak kacamata nggak bener-bener sumpah. Belum ini sih. Itu kacamata baru lihat. Kamu kayak perasaan udah dari lama ya. Udah dari lama yang ini di aku punya live, masa baru lihat? Kacamata bolong enggak. Kok kamu bilangnya seolah-olah kayak aku ini sih. Aku pakai kacamata bolong gitu. Kacamata kapan beli? Saya gak tahu, masih entah lah. Kan kembaranmu kembali. Kembaran aku yang mana ya? Kacamata renang. Aduh, enggak deh, aku udah jarang banget berenang guys. Aku udah jarang banget berenang gitu loh. Jadi aku kayak enggak ini. Minum dulu kata aku, mantaran lah minum. Aku udah minum kok dari tadi. Nggak capek kan ngomong mulu? Nggak sih, jujur aku kayak emang sudah terbiasa. Aku emang anaknya hobi yapping banget, kayak cerita berbagai macam hal. Jadi kayak aku bukan tipe orang yang capek sih yapping sih. Hari ini nggak ngopi, aku tadi sempat ngopi 1 Earl Grey latte kayak biasa. Nggak sih, nggak kayak biasa sih, biasanya kayak caramel atau apa gitu lagi. Enak, kopi tuh enak banget loh. Jujur menurut aku kopi tuh enak banget, karena kayak it's really good. For some reason kayak yang pahit tuh aku udah nggak berasa pahit di lidah aku, ngerti gak sih? Kayak udah mulai di titik enak gitu loh. Kayak ini kayak enak nih, kayak rasanya tuh kayak agak kayak kopi gitu. Aduh,
pahit. Enggak, kamu kalau misalnya kamu udah terbiasa dengan kopi itu, lama-lama nggak sepahit itu. Kak, aku lagi ketagihan makan nasgor. Saran kamu itu ya kan, emang saran makanan aku tuh ya kayak gacor banget gitu loh, kayak hebat banget gitu loh. Jadi kayak please banget kalau misalnya kalian mau harus mengikuti sih, harus mengikuti saran makanan aku, karena itu emang jujur suka gitu. Gak mau kenapa apa sarannya? Sebenarnya aku lagi belakangan ini lagi suka apa ya? Suka makan apa ya? Nggak tahu lagi guys. Kalau aku sekarang belum bisa memberikan ini. Aku kayak nggak bisa memberikan recommendation gitu, karena aku kayak belakangan ini kan lagi sariawan. Jadi aku kayak makan tuh yang bisa masuk ke mulut aja, kan sakit banget sumpah. Kayak sariawan sini kan, terus jadi kayak makannya tuh kayak yang enggak gorengan sih yang pasti, karena kalau gorengan tuh kan tajam gitu. Jadi aku kayak cari yang lebih ke enggak tajam aja sih gitu deh. Begitu. Masih ada sariawan lagi, masih perbaikan kayak diapain semua nggak, tapi kayak emang sariawannya tuh kayak mulai membaik karena aku udah mulai kayak ngasih obat gitu kan. Jadi kayak semoga besok sudah baik, semoga ya, let's just hope ya kan. Zaman sekarang kok sariawan, emang kamu nggak pernah sariawan lagi? Emang kamu nggak pernah? Mobil tuh diperbaiki. Aduh, aku pengen tahu kayak apa sih namanya, pengen beli mobil. Tiba-tiba pengen beli mobil lupa. Aduh, cuman kayak belum butuh banget deh, jadi kayak nggak usah deh. Nama kursinya siapa sih? Oh, kita nggak namain ini sih, kita nggak namain kursi kita sih. Kita kayak ya udah, benda mati tuh nggak usah dipakai nama, udah bisa nyetir. Emang belum bisa sih, itu problemnya juga. Kalau misalnya kita udah punya mobil tapi kita belum bisa nyetir, itu berarti nggak bisa, tetap aja. Jadi kayak mending nggak usah. Ntar aja kapan-kapan belajar. Iya kan, emang sebenarnya pengen belajar nyetir sih, tapi ntar deh kapan-kapan. Kita sekarang belajar baca podium dulu aja. Jadi kita kayak sekarang kita baca dulu dari yang ke-10. Oke deh, baiklah kalau begitu. Terima kasih Kak Mojan, makasih ya. Ini lucu banget, thank you. Terima kasih. Agak enggak gitu ya. Aduh. Iya, pokoknya begitu. Kita baca. Maaf, gak apa-apa besok 괜찮아요. Gak apa-apa kok. It's okay so much. Oke, jadi yang ke-10 ada Kak Abiel, terima kasih Kak Abiel. Yang ke-9 ada Kak Muhammad Iqbal, terima kasih Kak Muhammad Iqbal. Yang ke-8 ada Kak Kyla Archive, terima kasih Kak Kyla Archive. Yang ke-7 ada Kak Aditya, terima kasih Kak Aditya. Yang ke-6 ada Kak Jan, terima kasih Kak Jan. Yang ke-5 ada Kak Hilmi, terima kasih Kak Hilmi. Yang keempat ada Kak Ijal, terima kasih Kak Ijal. Yang ketiga ada Kak Farel, terima kasih Kak Farel. Yang kedua ada Kak Pojan, terima kasih Kak Pojan. Dan yang pertama ada Kak Brian, terima kasih Kak Brian. Oke, jadi kita akan sumpah. Oh bentar, wait. Sumpah, bentar. Kok berganti? Sumpah berganti, sumpah. Sumpah berganti, sumpah. Ulang. Ya udah kita ulang ya. Ini kita ulang ya. Oke. Oke, jadi yang ke-10 ada Kak Abiel, terima kasih Kak Abiel. Yang ke-9 ada Kak Muhammad Iqbal, terima kasih Kak Muhammad Iqbal. Yang ke-8 ada Kak Kyla Archive, terima kasih Kak Kyla Archive. Yang ke-7 ada Kak Aditya, terima kasih Kak Aditya. Yang ke-6 ada Kak Hilmi, terima kasih Kak Hilmi. Yang ke-5 ada Kak Ijal, terima kasih Kak Ijal. Yang ke-4 ada Kak Farel, terima kasih Kak Farel. Yang ke-3 ada Kak Pojan, terima kasih Kak Pojan. Yang kedua ada Kak Brian, terima kasih Kak Brian. Dan yang pertama ada Kak Jan, terima kasih Kak Jan. Oke, kita kirim love letter-nya dulu. Oke, let's go.
Oke guys, makasih. Semua maaf ya kalau bisa ketika dia agak membuat sedikit ya begitu. Makasih ya pokoknya udah nontonin live IDN aku. Semoga semangat terus, jaga kesehatannya, jangan begadang ya guys. Pokoknya have fun. Oke, bye bye. Terima kasih ya. Dadah. Makasih ya. Bye bye. Makasih. Dadah.